Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari istimewa. Kita kedatangan Mas Ngakib Al-Ghazali, Ketua P3N, Lur. Assalamualaikum. Kesan-kesannya gimana, Mas? Katur ini, Mas. Oh iya. Katur Padang. Kesan-kesannya ke PPCI ini dengan interaksi dengan mereka-mereka itu dari Ponorogo, dari Nganjuk gitu. Ya. Langsung interaksi langsung dengan dulur-dulur dari Nganjuk, juga masyarakat lokal sini, ini gimana, Mas? Terima kasih. Masuk ke daerah Pak Poh ini sesuatu yang luar biasa, satu refreshing wisata luar biasa. Ini sempat saya videokan dari sepanjang jalan Pak Poh untuk Amin, amin. Porang bagaimana bisa tumbuh di bawah naungan sepanjang jalan tadi. Iya, ya. Jadi dari jalan kita sudah terkesan sekali. Inilah sumbernya porang. Dari sini porang lahir ke seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu dengan guru saya. Ini Pak Poh, ini guru saya. Jadi orang boleh bilang apapun, tapi yang P3N itu lahir terinspirasi oleh Pak Poh ini. Jadi Amin. Pak Poh itu guru saya. Alhamdulillah hari ini memang baru sempat kita ketemu dengan Pak Poh dan dengan suasana yang sangat luar biasa. Saya terkesan sekali. Kesederhanaan, kondisi alam yang alami dan sebagainya. Inilah dunia porang yang sesungguhnya. Dan kita bolehlah berintensif macam-macam, tapi dunia porang yang sesungguhnya ya begini, bersahabat dengan alam. Siap. Intensif boleh, tetapi jangan sampai kita merusak alam, itu loh Pak Poh. Betul. Jadi kita dari P3N juga konsen bagaimana seperti logo kita, salah satunya ada conservation di sini. Konservasi ini maksudnya adalah bagaimana kita mendapatkan hasil dari alam tanpa merusak alam. Kita mendapatkan hasil dari porang, alam kita lestari. Makanya kita menghindarkan pestisida dan sebagainya, jangan sampai kita melukai. Dan luar biasa sekali di sini Pak Poh, ada banyak kawan-kawan dari Ponorogo, ada Nganjuk, kawan dari Nganjuk, ada kawan dari Wonosobo, dari mana ini semua berkonsultasi dengan Pak Poh. Inilah Pak Poh, bapaknya porang Indonesia. Saya mengangkat Pak Poh sebagai bapaknya porang Indonesia, guru saya. Luar biasa sekali. Senang sekali saya ketemu dengan Pak Poh pada hari ini nih. Siap, siap. Mudah-mudahan apa yang spirit ya dari Pak Poh ini, spirit keikhlasan, spirit semangat yang luar biasa, pantang menyerah, ini akan mengalir pada diri kita semua, teman-teman PPCI, teman-teman P3N, teman-teman porang seluruh Indonesia. Jadi jangan hanya sekedar menganggap porang sebagai sebuah komoditas biasa. Bukan. Porang adalah sabda alam. Porang adalah wahyu ilahi untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Cara makmur bagaimana? Bukan materi saja yang kita pikirkan, tapi juga alam, lingkungan, seduluran ya Pak Poh ya. Amin, amin. Seduluran. Kita Kunci sukses itu seduluran. Oke, itu Pak Poh yang bisa kita tanggapi. Tapi luar biasa sekali, ini saya di desa Sumberbendo, Saradan. Ini saya juga mengupload beberapa video tadi perjalanan yang luar biasa, terinspirasi betul. Mudah-mudahan kekayaan alam Indonesia, luasan wilayah di Indonesia, di Jawa, Sumatera yang begitu luas, bisa mencontoh daerah sini Pak. Daerah seperti tadi itu, di daerah Klangon itu, di bawah tegakan besar-besar ada porang yang bagus-bagus, di lahan yang terbuka ada yang porang bagus-bagus, bisa meningkatkan harkat martabat masyarakat, pendapatan masyarakat, masyarakat lebih sejahtera tanpa merusak lingkungan. Itu pesan saya yang paling penting, bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan gitu Pak Poh. Siap. Dan seperti tadi perjalanan Mas Ngakib, sepanjang jalan itu kan menanam tanpa merusak pohon. Ya. Nah, pohon itu oksigennya juga luar biasa, dan porang itu cenderung juga tanaman berdaun lebar, menghasilkan oksigen juga luar biasa. Berarti pemanasan global itu akan teratasi. Betul. Salah satu manfaat porang dalam konteks konservasi yang kita lihat itu adalah ada 3 Pak Poh. Yang pertama, porang itu pohonnya cenderung mengandung air. Betul. Sehingga ketika hujan terjadi peresapan, porang itu menyerap air sehingga mengurangi erosi. Betul. Yang kedua, ketika musim kemarau, porang itu cenderung mengeluarkan air ke bawah untuk untuk mendinginkan lingkungannya. Yang ketiga, pohonnya yang lebar dan banyak menutup lahan di seluruh wilayah,
ini akan menghasilkan oksigen yang merupakan hari ini barang mahal di dunia. Betul. Barang mahal di dunia. Ketika lingkungan hijau royo-royo kayak tadi yang kita lihat sepanjang jalan, rasanya nyaman, Ayem, ayem, adem. beda dengan daerah yang tandus, nggak ada tanaman. Maka kita merekomendasikan lahan-lahan kosong, lahan-lahan tandus, lahan-lahan tidak produktif, hayo kita tanami porang. Bukan hanya ke kantong, tapi ke alam. Dan itu begini Mas Mangkep, terutama di pegunungan Kendeng ini kan termasuk dulu tanahnya tidak subur gitu. Ya. Karena daerah Kendeng ini kan berkapur. Ya. Tanah berkapur itu kan kurang disukai untuk petani gitu. Ya. Cuma kalau untuk jati bagus. Ya. Nah, ternyata porang lahirnya dari wilayah yang setandus itu. Ya. Berarti kalau katakanlah seperti Jawa Tengah misalnya. Jawa Tengah itu lebih subur daripada Jawa Timur. Ya. Nah, karena banyak gunung Merapi, gunung berapi ya di sana. Ya. Kalau Jawa Timur itu daerah subur kan daerah Blitar, Ya. Kediri, Gunung Kelut itu. Ya. Kalau Gunung Pandan ini kan termasuk gunung yang Tandus ya. tandus atau gunung mati. Jadi dan berbatuan. Ya. Tanahnya merah, padas-padas gitu. Ya. Bahkan di Sumber Bendo ini tanahnya cenderung padas berkapur. Ya. Itu saja alhamdulillah untuk porang cocok gitu loh. Apalagi yang tanah subur. Ini gini Pak, jadi porang itu memang ada sedikit kebalikannya dengan tanaman yang lain Pak. Oh iya. Jadi porang, kalau tanaman lain seperti jagung, seperti singkong di tanah berkapur itu nggak bagus, di tanah yang berlempung-lempung nggak bagus. Porang itu justru bagus di tanah-tanah berbatu berlempung, karena di situ ada cadangan kalsiumnya, cadangan fosfat alami, Betul. cadangan kalsit. Di mana fosfat atau fosfor itu memang bagian terpenting dari apa namanya pembesaran umbi, Pak. Pembesaran umbi. Pembesaran umbi itu kan butuh fosfor, NPK itu kan. Ya. NP ada kalium. Jadi ini pesan alam yang saya sampaikan tadi. Jangan pernah berkecil hati kalau Anda tinggal di gunung-gunung yang tandus. Betul. Kita lihat di daerah Gunung Kidul sana, daerah berbatu-batu ternyata ditanami porang bagus. Terus seperti sini, yang dulunya tanah tandus-tandus dengan ditanami porang malah menjadi subur karena proses porang sendiri itu sambil menyuburkan tanah, Pak. Betul, ya. Iya. Ya. Akar-akar yang begitu banyak ketika musim kemarau, akar itu kan direduksi menjadi humus. Jadi topsoil yang tadinya hanya utuh tanah berkapur menjadi ada apa namanya akar-akar yang menjadi humus, daun-daunnya juga jadi humus, tanaman-tanaman intinya kembali lagi, bagaimana kita bertani bersahabat dengan alam. Jangan sekedar mencari keuntungan sehingga kita memperkosa alam. Itu pesan saya. Nah, terus ini ada pertanyaan klasik sekali. Gimana? Bodo nandur porang, terus somben payu pora, itu pertanyaan klasik. Terima kasih. Untuk ini sebelum saya sowan ke Pak Po ini, kemarin saya sudah datang ke pabrik Asia Prima Konjek, salah satu dari 35 pabrik yang sekarang ada. Iya. Kita sudah bicara dengan manajemen pabrik bahwa untuk Asia Prima Konjek hari ini saja per hari membutuhkan 80 sampai 180 ton. Ya, ya. Kebutuhan dunia itu 1 tahun kebutuhannya 600 juta ton, Pak, glukomanan. Baru terpenuhi 30 ton. Jadi kultanya belum masih longgar ya? Jauh, Pak. Nah, itu. 600 juta ton itu kebutuhan yang hari ini, apalagi sekarang ditemukan lagi kebutuhan glukomanan untuk parasit, untuk pesawat terbang, maka 120 negara itu membutuhkan porang semua. Makanya saya sering mengatakan di grup-grup saya atau di P3N ini, seluruh pulau Jawa ditanami porang, dunia masih bisa membeli. Seluruh Indonesia tanami porang, dunia masih membeli. Jangan ragu tanam porang. Nah, itu tuh dulur-dulur yang masih ragu, terutama yang penikmat video saya yang masih ragu, itu pernyataan dari saudara kita. Kalau di PPC nggak saudara, semuanya dulur. Ini lur, jadi Bapak Ngakib Al-Ghazali adalah ketua umum P3N. Jadi P3N ini kiprahnya sudah sangat luar biasa seluruh Indonesia. DPW ya, DPW, sudah ada 33 DPW, dan ini perjalanan hendak ke Madura ya, mau pelantikan di Pamekasan. Pelantikan di Pamekasan Madura. Kebetulan beliau mampir kemarin, beliau status gitu di grup,
grup P3N katanya mau ke Madura lewat Balirjo ya, Iya. lewat Madiun gitu. Saya bilang mampir lur gitu, ternyata ada tanggapan minta Sherlock, akhirnya datang ke sini dan Ketemu sesepuh saya, ini Siap. guru saya, guru paling top, contoh petani ikhlas, pemimpin ikhlas, Pak Martono, top. ojo nemen-nemen marai sombong aku nggo. Malah ora ikhlas. Nah, inilah kita menanyakan ini sengaja, memang keseharian setiap ada tamu kita ajak ke lab saya, ini laboratorium saya seperti itu. Dan ini interaksi langsung Mas Ngakib ini dengan para dayoh-dayoh saya, dayoh itu tamu. Terima kasih Mas Ngakib, semoga menjadi inspirasi terutama anggota P3N dan anggota PPCI dan seluruh komunitas pecinta porang, bakul porang, juga maklar porang, pabrik porang, semua pelaku pasar porang. Perkumpulan petani penggiat porang. Jadi bukan hanya petani, seluruh penggiat porang dan PPCI sedulur lanang sama P3N. Siap. Artinya teman-teman PPCI di mana saja bisa masuk ke grup P3N. P3N ada di seluruh provinsi se-Indonesia, kabupaten juga ada. Jadi tidak harus dibeda-bedakan. Saya orang PPCI, saya orang P3N, tidak ada. Ini ketuanya aja rangkulan kayak gini nih. Nah ini. Nah ini PPCI sama P3N nih. Siap. Jadi jangan sampai ada di bawah ada istilahnya saya PPCI, saya P3N, enggak ada. Semua petani porang, semua kawan, bahasanya Pak Po itu sedulure Pak Po, sedulure Pak Ngakib. Siap. Oke Pak Po, terima kasih. Matur suwun Mas Ngakib. Oke, kita mau melanjutkan perjalanan ke Madura dulu. Nggih. Kita mohon pamit. Semoga di perjalanan lancar dan sampai tujuan juga selamat. Nanti kembali ke keluarga juga selamat. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu dulur wawancara singkat saya bersama Mas Ngakib, yang mana semoga ini bermanfaat dan menjadi semangat dan inspirasi untuk jenengan semua, juga menjadi motivasi. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.